Acara selanjutnya adalah sesi diskusi ekoregion yang diawali dengan penyampaian materi Prediction National Commodity Mapping dan penjelasan teknis diskusi ekoregion oleh Bapak Aryo Adicondro SSI MSI. Kepada Bapak Aryo, saya persilahkan. Ya, baik. Terima kasih kepada Ibu Lastriyama. Selamat siang, ada rekan-rekan semua. Pada kesempatan ini saya ingin sedikit memaparkan terkait bagaimana kami menduga komoditas, distribusi komoditas mulai dari sawit, kopi, kakao, karet, dan padi di dalam ekosistem ini gitu. Ya mungkin di sini saya hanya ingin menjelaskan bagaimana metode yang kami gunakan secara general sebelum nanti kita akan berdiskusi secara lebih intens lagi di breakout session terkait bagaimana kita mengharmonisasikan data kita dengan data-data referensi yang sudah ada di tingkat lokal atau pemerintah daerah dan lain-lain. Ya, sesuai dengan project outcome yang dibentuk dari IPB dan UNDP. Jadi salah satu tujuan utama dari proyek ini yaitu mengidentifikasi peta komoditas nasional, yaitu beberapa komoditas utama ya di Indonesia, yaitu kelapa sawit, kakao, kopi, karet, dan padi. Yang nantinya data-data tersebut akan kita visualisasi dan sudah kita visualisasikan juga di dalam web GIS kita, yaitu ekosistem, dan nantinya harapannya untuk mengimprove akurasi data kita, itu nanti akan kita butuh bantuan dari orang lokal ya, terkait dengan bagaimana memverifikasi data di lokasi tersebut, apakah benar di situ ada komoditas atau tidak, seperti itu. Lanjut. Lalu ini perkembangan data yang kita lakukan. Jadi kita menggunakan beberapa nomenklatur dari versi 1 hingga yang saat ini ada itu versi 2.1. Dan di sini kita mencoba menggunakan beberapa algoritma machine learning ya untuk mengevaluasi dan mendeteksi data kita, data komoditas nasional ini. Yang pertama itu kita memang dari awal kita mencoba mengevaluasi dari menggunakan algoritma random forest, SVM, dan CART. Dan sehingga hingga saat ini dan beberapa prediktor yang kita gunakan yang berdasarkan data dari Landsat 8. Karena yang kemarin Pak Thomas sampaikan bahwa Landsat 8 itu memiliki rentang tahun akuisisi yang lumayan lebar, lumayan besar, dan cukup detail, sehingga kami menggunakan data Landsat ini untuk bisa mengcapture historis data komoditas, perkembangan komoditas ini seperti apa. Namun memang data komoditas kami ini masih dalam tahap pengembangan dan perlu improvisasi dan harmonisasi dengan orang lokal, sehingga teman-teman di lokal, sehingga nanti di dalam breakout session nanti kita akan coba memverifikasi berdasarkan setiap regional wilayah yang sudah dibagi, kira-kira mana yang masih underestimate, mana yang masih overestimate, mana yang bisa dibantu dan disupport, karena memang kita juga ada permasalahan di beberapa kekurangan training data di beberapa komoditas. Jadi masih banyak kekurangan di daerah-daerah, kita masih belum memiliki training sampel untuk model yang kami bangun. Lalu ini metode terakhir yang kita buat. Jadi kita menggunakan yang tadi data Landsat 8 yang sudah terkoreksi secara spektral. Lalu yang kita gunakan adalah 7 band multispektralnya. Di samping itu kita juga menggunakan kovariasi antar band untuk menjadikan prediktor model.
lalu beberapa indeks seperti EVI, SAFI, dan IB. Di samping itu, kita juga menggunakan data informasi elevasi, diantaranya ketinggian, slope, aspek, northness, dan eastness untuk mengcapture variabilitas topografi dan karakter komoditas yang dapat hidup di situ gitu. Lalu juga kita menggunakan data Global Surface Water dari PECL 2016 yang juga dibangun dari data Landsat 8 untuk meminimalisasi untuk memasking kondisi badan air yang ada di Indonesia. Dan ini kami bangun memang langsung satu nasional gitu, satu Indonesia kita bangun. Ini semua total ada 8.500 titik sampel, baik komoditas maupun non-komoditas yang kita gunakan sebagai training input model komoditas kita. Nah, ini beberapa pilot areas yang kita lakukan survei lapangan untuk memperoleh beberapa training sampel untuk deteksi komoditas ini. Di antaranya ada Nanggro Aceh Darussalam, ada Tapanuli Selatan, ada Pelalawan, ada Lampung, ada Bogor dan Bandung, dan ada Sintang. Memang kita masih minim sekali beberapa training data khususnya di daerah timur Indonesia, baik Sulawesi, Maluku, Papua, Bali, dan Nusa Tenggara, sehingga mungkin nanti di breakout session bisa didiskusikan lebih intens untuk bagaimana mengharmonisasikan data ini dan bagaimana solusinya untuk mengimprove. Nah, ini evaluasi model secara umum. Jadi dari evaluasi yang ada itu diperoleh bahwa algoritma random forest itu dari data kita yang ada, dari data training dan referensi yang ada, itu random forest merupakan algoritma terbaik untuk menduga multi kelas dari komoditas nasional kami gitu. Dan yang paling baik merupakan random forest dengan number of trees yang 100. Ini bisa dilihat overall accuracy dan kappa koefisiennya seperti apa. Lalu di sini juga tersedia producer accuracy dan user accuracy dari algoritma yang terbaru yang kita gunakan. Jika kita lihat memang di sini untuk beberapa komoditas seperti karet, padi, kopi, dan kakao memang masih banyak ditemukan omission error-nya atau omission disagreement-nya, sehingga mengakibatkan data-data kita ini masih underestimate gitu dari kondisi sebenarnya dan referensi. Apabila dibandingkan dengan data sawit dan data padi yang notabene kita sudah cukup baik memperoleh data training areanya gitu, sehingga yang lain ini masih underestimate. Nah, ini kurang lebih distribusi spasial satu nasional bagaimana komoditas yang kita hasilkan, itu data komoditas. Jadi sekitar, jika di summary, sekitar 6,5% dari seluruh total daratan di Indonesia ini tercover oleh komoditas utama, baik dari sawit hingga kakao gitu. Nah, ini merupakan komoditas yang magenta ini adalah oil palm, lalu yang kuning adalah kopi, lalu ada yang cyan ini padi, lalu ada yang hijau sebenarnya karet. Namun memang kita memiliki sampel yang minim sekali untuk karet dan kakao dan juga kopi sebenarnya, sehingga representativeness untuk ketiga komoditas ini masih jauh lebih kurang dibandingkan dengan oil palm dan padi. Jika kita bandingkan secara luasan, ini secara general statistik total luasan yang kami terima, jadi untuk kopi sekitar 1,9 juta hektar. Untuk sawah mungkin agak overestimate ya dari data yang dipaparkan oleh Ibu Sasa yang tadi. Kalau dari data luas baku sawah tahun 2018 itu sekitar 7.500-an ya, 7,5 juta hektaran. Kalau di sini yang kita identifikasi itu ada 8,1 juta hektar.
Begitu pula dengan kelapa sawit. Berdasarkan pemaparan Pak Dedi, tadi kelapa sawit nasional itu sekitar 13,8 juta hektar, sedangkan 13,3 juta hektar, sedangkan yang kita peroleh adalah 14,8 juta hektar. Gitu. Mungkin nanti di sesi breakout session bisa lebih dibahas bagaimana untuk meningkatkan dan mengimprove hasil model yang kita lakukan seperti itu. Ini apabila kita bandingkan secara spasial dengan referensi data yang ada, ini kami hanya memperoleh data luas baku sawah dan sawit yang bisa kita bandingkan secara spasial. Untuk kakao, karet dan kopi itu kita masih belum memperoleh peta sebarannya gitu, yang secara ofisialnya, sehingga kita tidak bisa membandingkan data kami dengan data spatial reference tersebut gitu. Nah, ini apabila kita lihat juga, apabila kita sandingkan dan kita harmonisasikan data kita dengan BPS, ini yang warna hijau ini adalah data dari algoritma yang kami bangun, dan yang merah muda ini merupakan data referensi dari BPS dan kita breakdown per provinsi. Apabila kita lihat, mungkin secara general dia memiliki tren yang sama dari distribusi spasial secara provinsinya. Namun memang masih ada beberapa overestimate dan underestimate di data kami secara kuantitas luasannya, secara detailnya. Nah, ini kerjaan kami selanjutnya, yaitu sebelumnya memang data Landsat yang kita gunakan itu belum dilakukan koreksi topografi. Nah, ini sedang kita proses koreksi topografi nasional sehingga menghasilkan data yang lebih reliable untuk membedakan karakterisasi komoditas. Lalu mungkin juga nanti perlu adanya konsensus antar metode, sehingga nanti apabila kita menginterseksi data kami dengan metode yang berbeda-beda, itu menghasilkan referensi data yang lebih kuat dan lebih rigid seperti itu. Lalu mungkin kita juga membutuhkan kolaborasi dari lokal dan stakeholder lokal untuk bagaimana mengkoleksi data, mengcompiling data, dan memverifikasi data sehingga dihasilkan data komoditas yang lebih baik lagi ke depannya. Mungkin seperti itu saja sebagai pengantar kita menuju ke breakout session. Mungkin nanti di breakout session kita lebih membahas bagaimana distribusi komoditas di setiap regional masing-masing, dan nanti mungkin kita akan menggunakan WebGIS ekosistem ya untuk melihat bagaimana sebaran data per unit administratif daerah seperti dari provinsi hingga kecamatan. Baik, mungkin seperti itu saja. Terima kasih kepada MC. Saya kembalikan kepada Ibu Lasriamah. Terima kasih kepada Bapak Aryo yang telah memberikan materi serta penjelasannya. Kepada Bapak dan Ibu peserta, seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Aryo, Bapak dan Ibu akan dibagi ke dalam beberapa breakout room berdasarkan ecoregion seperti pada hari yang kedua. Mohon Bapak dan Ibu untuk menerima accept notifikasi yang akan muncul di layar Zoom Bapak dan Ibu. Kami juga mengingatkan waktu Bapak Ibu untuk di breakout room selama 1 jam. Sekali lagi, mohon agar Bapak dan Ibu untuk menerima accept notifikasi yang akan muncul di layar Zoom Bapak dan Ibu. Terima kasih.